Acara keenam, ceramah agama oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, az-zurriyat, ulama Bahrul Ulum Tambak Beras As-Solihin, Mbah Yai Hasib, Mbah Yai Jamal, Mbah Yai Irfan, Ibu Mahfudzoh, Ibu Hasbiyah, Ibu Munjidah, wasair ulama, Wakil Gubernur, Ketua PBNU, Kiai Haji Saifullah Yusuf, para pejabat pemerintah Kabupaten Jombang. Jane Kiai Saifullah memberi mau'idhah hasanah jane. Tamu kita yang mulia Kiai Haji Dr. Todung Mulya Lubis, masih satu keluarga dengan almarhum Pak Nurdin Lubis, jadi NU lah. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama wilayah cabang Kakanwil Kementerian Agama, Kakan Depag, Sadati wa Sayyidati, Ashabi wa Zumala'i, Ayyuhal Hudur, Ketua Umum PBNU baru 3 bulan, jadi belum terasa betul. Baru 3 bulan saya jadi Ketua Umum PBNU melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, non-money politik. Alhamdulillah terpilih, dipercaya, padahal saya bukan darah biru, darah merah. Karena darah birunya sudah pada jadi pejabat. Ada yang jadi menteri, Pak Muhaimin, ada yang jadi wakil gubernur, Pak Saiful. Yang darah biru sudah jadi pejabat atau jadi anggota DPR, maka NU-nya dipegang orang yang darah merah. Setengah kotor juga darah merahnya itu. Nggak jelas turunannya sopombu. Kalau jadi ketua umum PBNU baru 3 bulan, baru 2 hari saya diangkat jadi wakil sekretaris jenderal Lembaga Dakwah Internasional yang berpusat di Tripoli, Libya, urusan Asia. Yang sekjennya Dr. Mahmud Ahmad Asyarif, wilayah Asia, entah kenapa yang dipilih saya. Agenda yang terdekat adalah saya mengusulkan akan diadakan Kongres Turuqus Sufiyah seluruh Asia di Jakarta. Yang danain Libya. Malah NU untuk luyane malah. Dan disambut dengan baik, insya Allah, mohon bantuannya Pak Ali Mashkur yang saya hormati, anggota BPK, senior saya. Insya Allah dengan adanya Kongres Turuqus Sufiyah di Jakarta, kalau ia diberi sukses oleh Allah, Wahabi akan merinding, Wahabi akan kecil di Indonesia nanti. Saya jumpa dengan sufi besar Mesir, Syekh Madhi Abul Azaim, yang sekarang masih hidup. Sufi dari Senegal, sufi dari Mauritania, sufi dari Sudan, sufi dari Nigeria. Ulama-ulama besar Turuqus Sufiyah. Bukan hanya yang kita kenal, tapi ada tarekat Sufiyah namanya Sanusiyah, Muridiyah. Ada, insya Allah siap hadir
kalau kita mengadakan Kongres Sufi Internasional, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, hubungan antara Maghribil Arab dengan Indonesia sudah lama. Singarang kitab Jurumiyah itu loh, orang Maroko, kota Sonhaj, makanya disebut As-Sonhaji. Padahal waktu itu belum ada internet, belum ada faksimile, belum ada percetakan yang maju. Kitab ala Jurumiyah, kitab kecil, gramatika Arab Pak Todung. Semua pesantren mulai belajar kitab grammar, nahu, pasti kitab ala Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul bil wad'i al-mufid bil wad'i wa aqsamu salasatun ismu fi'l wa harfun amal ismu. Masih rodo hafal. Dari Maroko. Ada lagi kitab yang warga NU pasti mengenal, Dalailul Khairat, karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli dari Maroko. Itu yang kitab kecil. Kalau kitab besar, Asy-Syifa li Qadhi Iyad, itu juga Maroko. Yang dari Libya, salah seorang waliullah di Jawa, Maulana Ishaq, itu datang dari kota Tobruk, kota paling timur negara Libya, hampir perbatasan dengan Mesir. Maka disebut Maulana Ishaq At-Tobarki. Ngeten-ngeten ini kerja semerep. Buat nama Mujibatul Husli mawon. Kalau kiai-kiai itu Pak Saiful apanya Mujibatul Husli arba'atun. Wajib adus sono papat. Iltiqaul khitanaini wa illam yunzila. Nalikane onderdil loro ketemu. Walaupun enggak sampai muncrat. Nomor loro al-inzalu awil hulum wal hulum muncrat karpe dhewe. Itu ya harus, itu juga harus dipahami itu. Timbal baliknya beberapa ulama dulu yang berasal dari kepulauan Nusantara ini, belum ada nama Indonesia, banyak sekali ulama yang levelnya internasional. Antara lain seorang yang mensinergikan, menyatukan dua tarekat, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Qadiriyah tarekat yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Juz yang wafat tahun 568, yang zikirnya jahri karena mewarisi tarekatnya Abul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi yang wafat tahun 297, zikirnya jahri. Ada lagi satu tarekat yang dibangun oleh Syekh Muhammad Naqsyabansyah dari Khurasan yang wafat tahun 1197. Zikirnya jahri, zikirnya khafi. Karena meneruskan cara zikirnya Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 251 Hijriah. Yang satu zikirnya jahri, yang satu zikirnya khafi, dijadikan satu, disinergikan oleh seorang ulama dari Kalimantan Barat, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Mudah-mudahan alumni tambak beras kapan-kapan ada yang bisa menggabungkan tarekat apa gitu jadi satu lagi mudah-mudahan. Ya nggak apa-apa. Gus Nasir apa Gus Irfan gitu coba menyatukan dua tarekat jadi satu lagi. Tijaniyah wal Wahidiyah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada lagi ulama internasional berasal dari Jawa, Syekh Mahfuz At-Tirmasi, nggak usah At-Tirmusi lah, At-Tirmasi untuk mau, bukan usah At-Tirmusi. Punya buku, punya kitab tulisan namanya Manhaj Zawin Nazar, Syarah Alfiyah Suyuti fi Ilmi Mustalah Hadits. Sampai sekarang buku itu menjadi muqarrar, buku wajib di Universitas Al-Azhar jurusan ilmu hadis. Di samping karangan yang lain, Syekh Mahfud gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Mahfud guru muridnya Syekh Nawawi Banten. Kiai Nawawi Banten punya karangan kurang lebih 200 dari Tanara Banten, punya cicit namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jangan dikira Syarah Safinah itu kecil, tapi ada di dalam Syarah Safinah
yang kalau SAG aja nggak bisa baca Pak Imam Harumen. Kalau hanya SAG YIN aja nggak bisa baca, saya yakin tuh. Di dalam Syarah Safinah ada kewajiban atau hukumnya sunnah dalam sholat antara makmum karo imam. Ada yang fi'lan wa tarkan, ada yang fi'lan la tarkan, ada tarkan la fi'lan, ada yang la fi'lan wa la tarkan. Golek ono dhewe artine apa lah? Fi'lan wa tarkan sujud tilawah. Fi'lan la tarkan tasyahud awal. Tarkan la fi'lan kunut. La fi'lan wa la tarkan sujud sahwi. Golek ono dhewe lah. Itu hal yang baru dari Kiai Nawawi Banten. Ada lagi ulama yang baru wafat tahun 90, Syekh Muhammad Yasin Ibn Isa Al-Fadani, yang mensyarahi Qawaid Fiqhiyah Al-Faraidul Bahiyah menjadi Al-Fawaidul Janiyah, yang saya berani mengatakan karangan Syekh Yasin menika langkung jelas, langkung gampang, lebih efektif, lebih tanzim daripada Imam Suyuti kitabnya Al-Asbah wan Nadhair. Monggo dipun waos, nanti karangannya Syekh Yasin lebih enak, lebih gampang, lebih jelas daripada karangan Imam Suyuti Al-Asbah wan Nadhair yang mensyarahi Al-Faraidul Bahiyah. Nah, ulama-ulama Indonesia itu kebanyakan wafat di Mekah, nggak pulang. Ada yang pulang, salah satunya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, Ibn Hashim, Ibn Abdul Latif, Ibn Sulaiman Betak, Ibn Raden Bagus, Ibn Raden Ali, Ibn Jaya Kusuma, selanjutnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi Syekhuna Bangkalan Cirebon itu. Oh, wani-wani orang Cirebon, hati-hati. Kalau kula sowan dateng Kiai Sidogiri, Kiai Nawawi dengan Gus Sipul nih, kula niki Cirebon. Oh, nggih ta. Pendiri Gontor juga Sultan Jamaluddin yang lari dari Cirebon, dari Keraton Cirebon. Mbah Jalil Tulungagung itu juga dari Garut. Bapaknya Kiai Mustaqim. Ngacati karong Cirebon. Mbah Idris menantunya Mbah Hasyim Asy'ari yang kambingnya kalau dicuri bisa pulang lagi naik kereta. Itu juga Pak De saya, misanannya ibu saya. Kiai Mahrus misanan bapak, Kiai Mahrus putranya Nyai Hasinah, Mbak Yunya Kiai Sirod, mbah saya. Kalau Kiai Idris bin Kamali, Kiai Kamali kakaknya Kiai Harun, ibu saya binti Harun. Ya rodo biru sithik lah. Syekhuna Khalil Bangkalan pulang. Baru dimulai ada kiai yang membaca kitab-kitab Trimair, kitab Marojik. Nyun sewu sebelum wonten Mbah Khalil menika kiai-kiai ngajarnya cuma Tijan Darori, Hidayatus Sibyan, Qotlu Hoer, Tetese Grimis, Mawa'id Usfuriyah, nasihatnya Manuk Emprit. Mbah Khalil pulang mulai ngajar Alfiyat Ibn Malik, Fathul Wahab, Jam'il Jawami'. Santri pertamanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abbas Cirebon, Kiai Khalil Harun Rembang, Kiai Syamsul Arifin Situbondo, dan Kiai Khalil menciptakan sebuah terobosan yang luar biasa Pak Todung. Khalil Bangkalan menciptakan mensinkronkan terminologi nahwu Arab menjadi bahasa Jawa. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo utawa sopo, itu Mbah Khalil. Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kaza mislus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kaza kaba'ul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fajtahidu bil hifzi ya rijalu. Itu gubahannya Kiai Khalil. Mubtada utawi khobar iku pelaku sapa utawa apa penderita ing maf'ul bi dzaraf ing dalem maf'ul mutlak serta dan seterusnya.
Kiai Khalil Bangkalan mencoba mendidik santrinya dengan kitab-kitab maraji, kitab-kitab asasiyah yang primair, menghasilkan santri-santri yang luar biasa. Antara lain Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian beliau berangkat mukim ke Mekah, pulang kembali ke Indonesia atau ke Jombang, Jawa Timur, menjadi ulama maraji', menjadi ulama marja'iyah, tempat titakon, tempat bertanya umat Islam. Ingin menikah Hadratus Syekh Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu, moto saya tadi sudah disinggung oleh Pak Saiful, Pak Hasib ketika muktamar di Makassar, kembali ke pesantren. Tinggalkan politik praktis. Dari PB sampai ranting, yang menjadi mandataris, yang terpilih oleh musyawarah, oleh kongres, oleh konferensi, yang dipilih oleh muktamar, Rois Am dan Ketua Umum, Rois Syuriah dan Ketua Wilayah, Rois Syuriah dan Ketua Cabang, Rois Syuriah dan Ketua MWC, tidak boleh berpolitik. Adapun yang bukan terpilih oleh musyawarah, monggo berpolitik. Contohnya Gus Saiful. Kenapa? Ini calon gubernur tahun 2018 sampai 2026. Semakin calon presiden terusan. Bila perlu semua ketua partai NU semua. Ketua Golkar, ketua PDI, ketua Gerindra, Hanura, PBB, PAN, nek doyan ketua PKS, nek doyan. Asal bukan yang mandataris, yang terpilih di muktamar, konferensi, kongres. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, kembali ke khitbah, saya ingin betul-betul konsekuen. Ketika Gus Aap, ketua cabang Jember, ingin mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, saya kirim surat, pilih terus menjadi ketua cabang atau meletakkan jabatan kemudian maju menjadi calon wakil bupati. Beliau mengundurkan diri. Begitu pula Pak Husnul Khuluq. Barangkali karena saya sendiri tidak ngerti politik barangkali. Mboten ngertos tentang politik, mboten ngertos lah mana. Ke depan pesantren harus kita angkat kembali, pesantren harus kita kembangkan, pesantren harus kita promosikan bila perlu dan harus level internasional, insya Allah. Beberapa dubes Arab datang ke PBNU mengucapkan selamat. Dubes Maroko, Aljazair, Mesir, Kuwait, Saudi, Sudan, malah ke rumah kalau Sudan, ke rumah saya. Ngacungi jempol. Ulama kok bisa demokrasi? Di negara mboten wonten ulama ngerti demokrasi niku. Hatta the Grand Sheikh, the Grand of Sheikh Al-Azhar ditunjuk kali pemerintah. Rektor Syekhul Azhar, mufti, semua ditunjuk oleh pemerintah. Tidak ada yang dipilih melalui demokrasi. Di dunia ini, ulama kok dipilih hanya Nahdlatul Ulama. Ini pengalaman yang luar biasa, yang menarik bagi pengamat sosiologi atau pengamat politik internasional. Maka kalau muktamar NU, orang luar negeri pun pada datang. Yang pasti datang dari Jepang, dari Australia pasti datang, Prancis, Andre, dari Australia Greg Belton, Greg Freddy, yang dari Jepang siapa? Nakamura. Karena bagi beliau-beliau menarik. Kiai kok ngerti demokrasi, ngerti pilihan, nulis nama terus dikelincing, dilebokken, masya Allah. Nang Arab betul wonten nih, betul wonten. Kiai kok nulis milih terus dikelincing, betul wonten nang Arab. Semua ditunjuk. Ini kebanggaan kita, insya Allah. Dengan adanya NU demokratis, maka pembangunan atau pendidikan politik di negara ini insya Allah akan menjadi lebih baik. Akan menjadi lebih sehat, lebih ideal. Dimulai dari demokratisasi di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau waktu didorong-dorong Mas Saiful niki, kalau nek jawab, ala dadi alhamdulillah mboten menapa Mas Saiful. Ojo ngono. Jangan gitu, kudu dadi. Lah yen ora dadi piye ora apa-apa. Dadi alhamdulillah mboten napa-napa. Wong kula iso samene ya barokah Gus Dur, jane ora ana papane jane.
Saya itu, kula ini betul nonton apa-apaan, hanya Gus Dur yang memberikan saya bisa melek kok. Saya diuji oleh Gus Dur menjadi tim pencari fakta Banyuwangi kasus santet. Nek saniki mboten purun kula wedi kula mboten purun. Waktu itu ana Gus Dur wis lah. Bolak-balik teng Banyuwangi ping sekawan sampai bupatinya dipecat, Dandim dipindah, Kapolri pindah, Pangdam Joko Subroto pindah. Waktu itu Pak Imam Utomo baru 1 minggu jadi gubernur. Niku barokah Gus Dur ngajari kula kendel. Kemudian jadi tim pencari fakta kasus Sambas Madura Melayu. Kemudian jadi tim pencari fakta kasus kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Ketuanya Pak Marzuki Darusman, wakilnya saya. Waktu itu kehadiran ono Gus Dur nekat banget kula. Nek saniki mboten burung, wedi kula. Kok ditembak ono sniper lah.